Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aminah dengan NIM 2248176 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B semester 3. Tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis, yaitu tentang menjelaskan 5 hadis dari masing-masing kelompok yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Itu kelompok 1 membahas memahami dan menjelaskan hadis hakikat keimanan. Sebelum saya membacakan hadisnya, saya akan hakikat keimanan. Hakikat keimanan adalah keyakinan yang meresap dalam hati, diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Hadisnya yaitu yang berbunyi, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bi'u wa sab'una su'batan a'laha qawla la ilaha illallah wa aznaha imatatul aza anit tariqi wal yauma usyu'batu minal imana, yang artinya iman itu terdiri dari lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Maknanya, hakikat iman itu bertahap, memiliki banyak cabang amal. Iman mencakup keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan yang kelompok 2 membahas tentang memahami dan menganalisis 7 dosa besar. Hadisnya yaitu yang berbunyi, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billahi wa syihru wa qutlu nafsillati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawallaili yaumar rahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh zina wanita mukmin yang suci dan tidak tahu apa-apa. Makna dari hadis tersebut yaitu syirik kepada Allah dosa besar karena merusak inti iman, sihir melibatkan kerjasama dengan jin, merusak akidah dan menimbulkan bahaya sosial, membunuh jiwa tanpa hak, kejahatan besar karena menghilangkan nyawa manusia yang dihormati oleh syariat, memakan riba yaitu menindas dan merusak keadilan ekonomi, dilarang keras dalam Al-Quran dan hadis, memakan harta anak yatim, pengkhianatan dan kezaliman terhadap orang lemah yang wajib dilindungi, lari dari medan perang ketika perang wajib, bentuk pengkhianatan yang melemahkan kaum muslimin, menuduh zina wanita mukmin yang suci, merusak kehormatan manusia, menyebabkan fitnah sosial, dan termaksud dosa besar yang ada hukumannya dalam syariat. Kelompok 3 membahas yaitu tentang memahami dan menganalisis realisasi iman dalam kehidupan sosial. Hadisnya yaitu yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim sayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan auliyas mut, yaitu yang
artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik dan diam. Makna dari hadis ini yaitu iman yang benar terwujud dalam perilaku ramah, santun dan menjaga lisan. Akhlak sosial adalah tercermin kekuatan iman. Kelompok 3 membahas yaitu memahami dan menganalisis persaudaraan dalam Islam, yaitu hadisnya yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yukhzuluhu wa la yukhzibuhu wa la yahkiruhu kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa iraduhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya dan tidak berdusta kepadanya dan tidak meremehkannya. Seluruh diri seorang muslim atas muslim lainnya adalah haram untuk diganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya. Makna dari hadis ini yaitu muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, menegaskan bahwa ukhuwah bukan sekedar hubungan sosial tetapi ikatan iman. Persaudaraan Islam melampaui suku, bangsa dan bahasa. Tidak menzaliminya. Hakikat persaudaraan adalah menjaga keadilan, tidak menyakiti fisik maupun batin, tidak menelantarkannya, tidak membiarkan saudara muslim dalam kesusahan, tidak diam ketika ia dizalimi, tidak membiarkan ia lapar, miskin atau terancam, tidak berdusta kepadanya. Kejujuran adalah pilar utama dan dalam kehidupan sosial dan persaudaraan. Bohong dapat merusak kepercayaan dan meruntuhkan ukhuwah. Tidak meremehkannya, melarang, merendahkan, menghinakan atau menertawakan sesama muslim. Darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah haram diganggu, yaitu Islam menjaga 3 aspek penting kehidupan manusia: nyawa, harta, dan kehormatan. Pelanggaran terhadap salah satu dari 3 ini dianggap kejahatan besar dalam syariat. Kelompok terakhir membahas tentang memahami dan menganalisis tanggung jawab dan kepemimpinan. Hadisnya yang berbunyi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi fal imamu ra'i wa huwa mus'ulu an ra'iyatihi warrajulu ra'i fi ahlihi wa huwa mas'ulu an ra'iyatihi wal bar'atu ra'iyatu fi baiti rawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha wal khadimu ra'i fi mali sayyidihi wa mas'ulu an ra'iyatihi, yang artinya dari Ibnu radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin negara adalah pimpinan dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas rumah itu. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kelola. Makna dari hadis ini yaitu Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan status, gelar, atau kekuasaan. Kepemimpinan mencakup semua level negara, keluarga, pekerjaan, bahkan diri sendiri. Inti kepemimpinan dalam Islam adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada pemimpin yang bebas dari hisab sekecil apapun ruang lingkupnya. Mungkin itu saja yang bisa saya
jelaskan tentang 5 hadis dari masing-masing kelompok yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.